Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Pemalang, Ibu Irma Akmalia Eskom MPD. Yang saya hormati Panitia MPLS SMK Muhammadiyah 1 Pemalang tahun pelajaran 2021-2022. Yang saya hormati dan saya banggakan serta saya cintai calon siswa SMK Muhammadiyah 1 Pemalang, dalam hal ini peserta MPLS 2021-2022. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, sehingga kita semua dapat bertemu secara virtual dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah. Semoga kita semua tetap di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari wabah COVID-19 di tahun ini. Kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya serta sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku peserta MPLS, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Abdul Husain. Di sini saya sebagai guru bimbingan dan konseling, yang mana nanti apabila dari kalian dalam perjalanan selama 3 tahun di sini, kami sebagai guru bimbingan dan konseling senantiasa akan mendampingi kalian dalam memecahkan berbagai masalah-masalah yang kalian hadapi, sehingga pada akhirnya kalian dalam perjalanan 3 tahun ke depan dapat lancar menjalani atau melaksanakan pembelajaran. Anak-anakku yang saya cintai dan saya sayangi, dalam kesempatan kali ini akan saya paparkan mengenai tata tertib SMK Muhammadiyah 1 Pemalang, yang mana kita tahu pada suatu tempat ataupun kita memasuki suatu tempat itu pastinya ada tata aturan yang berlaku di situ. Istilahnya itu mendem jero junjung dhuwur. Nah, istilah orang Jawanya seperti itu. Jadi kita dengan tata aturan tersebut kita dapat menjaga diri kita, ataupun dengan tata aturan tersebut dapat mengarahkan kita ke sesuatu hal yang baik untuk kita. Dalam peraturan tata tertib peserta didik SMK Muhammadiyah 1 Pemalang ada beberapa komponen ataupun ada beberapa kegiatan yang mana di situ ada poin-poin yang nantinya dapat kalian pahami, kalian mengerti, dan kalian terapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar itu di sini dalam tata aturannya itu akan saya jelaskan. Yang pertama, peserta didik wajib datang ke sekolah 5 menit sebelum pelajaran dimulai.
yaitu antara pukul 7.00 ya, itu harus sudah sampai di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, jika peserta didik terlambat karena suatu hal, wajib melapor kepada guru piket atau guru BK, bimbingan dan konseling, yang mana akan diberikan pembinaan ya, pembinaan kepada kalian, arahan ataupun pemberian saran agar kalian bisa memanajemen waktu dan tentunya keterlambatan itu bisa dihindari. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan belajar mengajar dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat, yaitu dimulai tadi pukul 7.00 sampai pukul 15.30 atau setengah 4 sore. Kemudian yang keempat, hari libur bukan hari besar Islam, SMK Muhammadiyah 1 Pemalang tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 5. Setiap peserta didik yang wajib mengikuti semua pelajaran dengan tertib dan dilarang mengaktifkan handphone. Apabila dibutuhkan dalam suatu pelajaran yang mengharuskan menggunakan handphone, maka ada diperbolehkan istilahnya. Kemudian yang keenam, jika karena suatu hal terpaksa peserta didik meninggalkan pelajaran, harus minta izin kepada guru yang bersangkutan atau guru piket, atau bisa langsung menuju ke ruang bimbingan dan konseling untuk meminta surat izin. Kemudian yang ketujuh, pada mata pelajaran pertama dan setelah pelajaran terakhir selesai, peserta didik wajib berdoa dan dipimpin oleh ketua kelas. 8. Jika karena suatu hal pelajaran tidak dapat berlangsung, maka peserta didik tetap di dalam kelas, tentunya dengan tertib, dan di sini ketua kelas wajib melapor kepada guru piket. 9. Pada saat jam istirahat, peserta didik berada di luar kelas dan tidak diperbolehkan keluar dari lingkungan sekolah. 10. Apabila meninggalkan sekolah sebelum jam pelajaran selesai, peserta didik wajib minta izin kepada guru BK. 11. Jika karena suatu hal peserta didik tidak masuk sekolah, maka harus minta izin atau mengirim surat izin dengan alasan yang kuat dari orang tua atau dokter. Kemudian yang 11, jika karena suatu hal peserta didik tidak dapat masuk sekolah, dalam hal ini sakit, itu harus minta surat keterangan dari dokter. Kemudian yang 12, apabila peserta didik tidak masuk sekolah dalam waktu 3 hari secara berturut-turut tanpa keterangan, peserta didik tersebut bersama orang tua itu nantinya dipanggil oleh pihak sekolah untuk dimintai keterangan. Kenapa? Sebab siswa tersebut tidak berangkat tanpa keterangan, yang mana nantinya akan didiskusikan dengan orang tua kalian. Seperti itu. Yang ke-13, rata-rata kehadiran kumulatif sekurang-kurangnya 95% setiap tahunnya. Jadi rajin-rajinlah buat kalian untuk berangkat ke sekolah. Yang ke-14, setelah KBM berakhir, peserta didik wajib meninggalkan sekolah, kecuali peserta didik yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan sekolah lainnya. Kemudian yang ke-15,
Setelah peserta didik pulang sekolah, dilarang duduk-duduk atau berkeliaran di tempat-tempat tertentu. Dalam hal ini disarankan jam sekolah sudah selesai, diharapkan kalian langsung pulang. Itu tadi kegiatan belajar mengajar. Ya. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler. Ya, tentunya kalian di sini nanti dalam perjalanan belajar kalian 3 tahun ke depan tentunya ada minat untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di SMK Mutu Pemalang ini. Untuk kegiatan ekstrakurikuler, pertama, setiap peserta didik SMK Muhammadiyah 1 Pemalang wajib menjadi anggota IPM. Ini ekstrakurikuler wajib yang harus kalian ikuti. Yang kedua, setiap peserta didik kelas 10 wajib mengikuti ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh sekolah. Antara lain tadi yang saya sebutkan, yang satu Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yang kedua Kepanduan Hizbul Waton atau HW, yang ketiga Seni Bela Diri atau Tapak Suci. Kalian ketiga ekstrakurikuler itu wajib kalian ikuti. Kemudian perihal seragam. Di sini untuk seragam akan saya paparkan. Yang pertama yaitu peserta didik wajib memakai seragam yang sudah ditentukan. Dalam hal ini nanti akan diinformasikan mengenai jadwal. Ya. Untuk hari Senin dan Selasa itu mengenakan seragam OSIS atau IPM lengkap dengan jas alma mater. Kemudian hari Rabu mengenakan seragam eksekutif, seragam jurusan atau program keahlian. Untuk hari Kamis mengenakan seragam ciri khusus, yang mana di sini itu batik Muhammadiyah, batik IPM. Kemudian untuk hari Jumat seragam Hizbul Waton atau HW lengkap dengan atribut dan hasduknya. Dua, setiap peserta didik yang memakai seragam OSIS atau IPM dan eksekutif itu wajib bersepatu hitam polos, bertali dan berkaos kaki putih polos, serta berikut ikat pinggang warna hitam yang mana dari sekolah sudah dapat, ya, itu wajib untuk siswa laki-laki. Kemudian yang ketiga, semua peserta didik yang memakai seragam Hizbul Waton atau HW wajib bersepatu, berkaos kaki warna hitam dan memakai halsduk, serta bagi anak atau siswa laki-laki memakai ikat pinggang warna hitam. Kemudian yang keempat, peserta didik putri wajib berjilbab dengan warna kudung seragam, ya, untuk OSIS adalah putih, untuk seragam Hizbul Waton atau HW itu jilbab berwarna biru tua, sedangkan seragam eksekutif kerudung warna putih. Ya. Di sini untuk tahun ajaran mulai 2020 sampai 2021 ini untuk jilbab itu sudah dibagikan warna jilbab yaitu coklat, ya. Itu untuk seragam HW jilbabnya warna coklat tersebut. Kemudian untuk kesopanan di sini, setiap peserta didik bersikap sopan dan hormat kepada bapak, ibu guru dan karyawan sekolah. Kedua, setiap peserta didik wajib menjaga hubungan baik, bertindak sopan dan hormat kepada sesama peserta didik. Ketiga, peserta didik wajib taat, patuh, menjaga dan menjunjung tinggi nama baik sekolah, baik di dalam maupun di luar sekolah. Kemudian yang terkait kebersihan dan keindahan, itu setiap peserta didik wajib menjaga kebersihan dan keindahan kelas atau sekolah.
Kemudian untuk pakaian, rambut, dan cara berdandan, di sini setiap peserta didik harus berpakaian sesuai dengan ketentuan sekolah. Untuk selanjutnya, apabila di sini ada yang melanggar tata tertib tersebut, maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi teguran secara lisan, sanksi peringatan secara tertulis, atau juga kalau melanggar tata peraturan yang dirasa kaitannya dengan kriminalitas ataupun moralitas, itu nantinya bisa dikeluarkan ataupun orang tua dipanggil, nanti dicari solusinya ya bersama. Dan untuk tata tertib tadi sudah saya paparkan, yang tentunya nantinya juga ada skor pelanggaran setiap pelanggaran tata tertib di SMK Mutu Pemalang ini. Nanti untuk komponen-komponen dari segi kerajinan, kerapian, terus juga kesopanan, ya, perilaku atau sikap, nanti akan kita share ya bentuk tata tertib berupa file yang nantinya bisa kalian pelajari, kalian baca ya, tentunya dengan tujuan kalian bisa mengerti, memahami dan menerapkan kalian dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam proses belajar mengajar, dan tentunya dapat menghindari diri kita dari hal-hal yang kurang baik. Mungkin seperti itu paparan dari saya mengenai tata tertib peserta didik SMK Muhammadiyah 1 Pemalang. Semoga kalian bisa memahami, mengerti, dan menerapkannya dalam kehidupan ataupun dalam proses belajar mengajar. Mungkin itu saja dari saya, dan kita semua berdoa bersama-sama semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, dan harapan kita semua kita dapat melaksanakan proses belajar mengajar secara luring atau tatap muka. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.